FOMC akhirnya melunak dan dengan tanda-tanda bahwa dot plot menunjukkan ada potensi pemangkasan suku bunga di tahun 2024. Dan itu yang kita coba lihat bagaimana imbasnya terhadap bank sentral lain, termasuk yang paling jelas sangat dipengaruhi adalah USD Japanese Yen. Ya, untuk economic data sampai minggu ini, sampai hari ini kita sudah melihat data termasuk dari bank sentral kemarin, yaitu FOMC, kemudian data GDP dari Inggris yang sudah juga dirilis dengan angka yang relatif lebih kecil, kemudian juga kita sudah dapatkan adalah GDP dari Jepang. Nah, sementara itu yang sedang kita nantikan nantinya adalah Bank of England dan juga termasuk European Central Bank nanti malam di jam 7 dan di jam 8 malam. So, apa yang harus kita ingat, apa yang akan kita lihat kemungkinan potensi nggak jauh beda dengan apa yang diputuskan oleh Fed, yaitu mempertahankan tingkat suku bunga acuan, dan kemungkinannya adalah pernyataan dari para pejabat bank sentral yang akan menjadi rujukan bagi market. Terutama kaitannya dengan Bailey. Apakah dia akan tetap confirm masih meyakini bahwa inflasi terlalu tinggi dan akhirnya dia harus mempertahankan sikap untuk suku bunga lebih tinggi lebih lama, atau bahkan mulai menyiratkan untuk pemangkasan. Termasuk ECB yang kemungkinan juga masih dilematis terkait dengan apa yang terjadi dengan data ekonominya. Nah, kemudian yang akan kita lihat lagi adalah potensi selanjutnya dari Fed ini. Oke, sekilas apa yang kita dapatkan di video kemarin, kalau Anda ingat, ini adalah bagan yang sempat kita sajikan dan beberapa skenario yang mungkin akan terjadi, dan yang kami tandai itu adalah hal yang sudah terjadi dan persis dengan apa yang kita harapkan. Oke, hold suku bunga bulan Desember dipertahankan 5,25 sampai 5,5% dan dampaknya sudah kelihatan jelas. Dolar akhirnya melorot, imbal hasil treasury juga melorot, dan imbasnya USD Japanese Yen turun lebih cepat, bahkan tidak diduga-duga. Sampai sekarang ini sudah berada di 141. Kalau kemarin saya ingat target kita hanya sampai 143 ataupun 142. Kita dapat bonus, tapi apakah ini akan lanjut melorot di bawah 140? Mungkin saja, tapi saya lebih berharap mungkin itu akan disimpan energinya untuk minggu depan, karena BOJ meeting itu akan dilakukan di tanggal 19 Desember mendatang. Nah, kemudian catching up berikutnya yaitu terkait dengan pergerakan harga emas. Dari level bottom kemarin 1972. Ya, betul sekali. Level terendah 1972 nyaris menguji level support psikologis 1965-1970-an. Dan itu menandakan apa? Menandakan potensi support yang cukup kuat, efektif, dan juga efisien. Dan akhirnya rebound. Bertahan sampai malam hari, ya inisiasinya adalah terkait dengan data PPI yang juga lemah. Kemudian akhirnya terdorong saat pengumuman Fed ditandai dengan suku bunga yang dipertahankan tetap sesuai ekspektasi, kemudian dot plot. Dan itulah yang kami garis bawahi sejak 1 minggu terakhir. Diperingatkan bahwa dot plot lah yang paling utama, bukan terkait dengan kebijakan suku bunga Desembernya. Nah, di dalam dot plot tersebut akhirnya terdapat hal yang sangat diinginkan dan juga sangat diharapkan oleh market, yaitu terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga. There you go. Akhirnya yang kita dapatkan adalah pemangkasan suku bunga akan dimulai di tahun 2024 dan imbasnya pasar saham dan emas itu yang paling sensitif dan menyambut dengan euforia yang paling tinggi. Ya, rally yang tak tertahankan lagi di Wall Street bahkan berlanjut pagi tadi dengan pembukaan gap up. Ini cukup menarik. Tapi kenapa ya indeks Nikkei malah turun? Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari grafiknya, indeks Nikkei sudah all time high beberapa waktu yang lalu, kemudian juga kaitannya adalah dengan potensi kebijakan BOJ yang katanya bisa jadi segera melakukan perubahan kebijakan dari kebijakan longgar menjadi kebijakan ketat. Terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Fed yang disinyalkan kemarin, dari kebijakan ketat kemungkinan akan menjadi kebijakan longgar. Nah, itulah yang kemungkinan kenapa Nikkei mengalami penyusutan ataupun penurunan. USD Japanese Yen turun, berarti mau tidak mau indeks saham ini pun ikut mengalami penurunan. Lalu kemudian juga emas yang rally sampai 2039 sejauh ini. Padahal tadi malam kita sempat melihat agak sedikit mengkhawatirkan 1972, 1980, 1975 dan dia enggan beranjak untuk rebound. Bahkan sampai data CPI kemarin pun sehari sebelumnya dia tetap bertahan di level range yang katakanlah mungkin di bawah 2000 dan itu adalah titik nadir terakhir. Tapi beruntungnya adalah kesepakatan tersebut lalu kemudian keputusan yang dirangkum dalam dot plot juga dikonfirmasi dari pernyataan Powell. Pernyataan Powell yang paling ditunggu-tunggu adalah pernyataan Dovish, yaitu kaitannya dengan pengakuan. Ada ekspektasi umum bahwa pertemuan berikutnya akan mengupas ataupun membahas terkait kapan akan melakukan pemangkasan suku bunga. Dan di dalam dot plot tersebut teman-teman, ternyata yang akan kita dapatkan adalah potensi dari pemangkasan yang tadinya semula diperkirakan hanya relatif mungkin 25 basis point. Ternyata ada gejala di 50 atau bahkan 75 basis point. Cukup menarik. Dan bahkan
Ya, sikap dovish tersebutlah yang membenamkan kembali USD Japanese Yen dan juga US dollar. Dan emas ataupun pasar saham rally sangat signifikan. Oke, ada pernyataan yang sangat diakui oleh Fed, yaitu terkait dengan inflasi yang mulai turun, kemudian tingkat pertumbuhan juga melambat, lalu kemudian tingkat upah yang juga melambat. Nah, satu hal yang saya garis bawah di sini, inflasi memang mesti tetap tinggi menurut mereka, dan juga kemungkinan dari katakanlah di GDP. GDP yang terakhir saya lihat masih berada di 2, berbeda dengan Eropa dan juga Inggris. Bahkan Inggris tercatat di bawah 0%. Dan itulah yang menjadikan dilematis seorang Bailey nantinya. Nah, tapi kembali lagi dengan Fed. Inilah yang membuat kenapa potensi dolar ambruk atau turun. Perhatikan di sisi kiri, dot plot September menunjukkan bahwa bulan Desember seharusnya masih ada menyisakan 1 kali kenaikan, dan itu dismiss. Itu di cancel semua dan tidak ada yang mempertahankan ataupun menginginkan untuk melakukan kenaikan. Dan semuanya sepakat untuk mempertahankan di 5,5% Nah, sementara untuk tahun 2024, mediannya adalah 5,1% di pertemuan sebelumnya, dan itu bahkan bertahan dari sejak pertemuan bulan Juni dan September. Tapi di pertemuan tadi malam ternyata turun ke level 4,6%. Kalau lihat dari titik median, tentunya ini ada penurunan 0,5% atau 50 basis point. Tapi kalau kita lihat dari titik yang tercantum di dalamnya, ada 5 titik lagi di bawah 5%, dan kemungkinan itu yang menyendatkan potensi dari pemangkasan sekitar 75 basis point. Ya, katakanlah 46% atau 4,6% itu berarti menyeratkan ada potensi suku bunga nantinya akan berada di kisaran 4,5 sampai 4,75. Sementara untuk saat ini, suku bunga berada di 5,25 dan 5,5. Artinya, kalau misalkan 5,25 turun ke level 4,5, berarti artinya ada potensi untuk penurunan sekitar 75 basis point. Well, itulah yang akan kita nantikan. Berarti ada 3 potensi pemangkasan suku bunga kali 25 basis point, atau mungkin saja 1 kali 50 basis point, plus 1 kali 25 basis point. Dan semuanya masih bergantung kepada inflasi, seperti yang sempat digarisbawahi oleh Powell. Nah, terkait dengan hal tersebut juga, potensi imbas dari apa yang diputuskan oleh Fed yang termasuk nilai dovish, kita akan lihat nanti sore atau nanti malam dari Bank of England. Kalau misalkan tidak ada gejala untuk melakukan pemangkasan suku bunga, tapi mereka mempertahankan tingkat suku bunga, maka kemungkinan potensinya sebetulnya pound sterling bisa saja menguat. Tapi saya khawatir kemungkinan potensi penguatan tersebut akan tidak diimbangi dengan kondisi yang ada, yaitu data ekonomi terkait dengan GDP yang ternyata berada di sisi negatif, dan itu akan membebani pound sterling. Ya, apalagi dengan pernyataan Bailey yang agak dilematis nantinya. Nah, tapi satu sisi kalau misalkan MPC vote masih menunjukkan ada harapan untuk mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut kaitannya dengan inflasi yang masih terlampau tinggi, dan juga mungkin saja Bailey mengira-ngira tidak ada pemangkasan, lalu kemudian masih tetap bersikukuh mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, dan bahkan terbuka untuk kenaikan suku bunga, maka pound sterling akan melanjutkan kenaikan sambil memanfaatkan pelemahan US dollar yang mungkin masih bersisa. Nah, sementara ECB juga relatif sama. Hati-hati dengan spike ataupun kenaikan, lalu kemudian dia turun setelah pengumuman dari ECB. Karena jelas, minggu lalu, Presiden Christine Lagarde pun tidak mengisyaratkan adanya potensi kenaikan. Tapi beberapa memang mengatakan bahwa itu masih tetap harus terbuka. Jadi ada dispute ataupun ada, ya katakanlah mungkin perbedaan pandangan di antara para pejabat bank sentral, baik di ECB ataupun di MPC. Nah, terakhir kalau kita lihat dari BOJ, Bank of Japan, 2 minggu yang lalu atau bahkan 1 bulan terakhir, Bank of Japan memberikan isyarat bahwa mereka bisa saja melakukan kenaikan suku bunga untuk keluar dari suku bunga negatif dengan catatan kalau inflasinya tetap konsisten di atas 2% atau mendekati 2%. Kemudian yang kedua adalah tingkat upah yang mengalami kenaikan secara signifikan. Stimulusnya atau kurang lebih tingkat upahnya harus secara konsisten juga naik setiap tahunnya. Kalau itu yang terjadi, maka BOJ mendukung untuk melakukan perubahan kebijakan dari longgar menuju ketat, yaitu dengan melakukan kenaikan suku bunga. Dan itu berarti menandai 17 tahun yang sudah dikuasai dengan negative rates atau suku bunga negatif akan berpotensi keluar dari situ. Dan tentunya salah satu syaratnya adalah yield curve controlnya harus dicabut terlebih dulu. Kalau itu yang terjadi, seharusnya USD Japanese akan mengalami penurunan, itu sudah kita lihat. Tapi ada gejala yang dimana Katsuo Ueda pun menyangkal bahwa mereka akan melakukan hal tersebut buru-buru. Nah, tapi dengan apa yang dilakukan oleh Fed dengan memberikan isyarat bahwa mereka mungkin saja sudah berada di titik puncak dari suku bunga, atau dengan kata lain akhir dari siklus kenaikan suku bunga, maka BOJ kemungkinan akan lebih mudah untuk menekan USD Japanese Yen, dan tidak perlu intervensi, tidak perlu dengan biaya yang terlalu panjang, terlalu tinggi, maka kemungkinan
mungkin saja tanggal 19 akan ada kejutan. Tapi saya perkirakan mungkin bukan kenaikan suku bunga, melainkan diawali dengan pencabutan yield curve control. Kalau itu yang terjadi, berarti sangat wajar kita akan mendapatkan kelanjutan dari penurunan USD Japanese Yen di bawah 140. Cukup menarik untuk menantikannya sampai 1 minggu ke depan. Nah, tapi bahayanya adalah kalau ternyata BOJ terus menyangkal dan mereka tidak mengatakan bahwa ada rencana untuk merubah kebijakan longgar tersebut, maka hati-hati USD Japanese Yen masih bisa mengalami kenaikan karena ditahannya suku bunga dan tidak ada keluar dari yield curve control atau bahkan tidak ada kenaikan suku bunga. Maka potensinya USD Japanese Yen sangat potensial untuk kembali ke level 147 ataupun 148. Agak mengerikan memang, tapi ya, satu hal yang pasti, mereka masih tetap bisa terpengaruh dengan US Treasury yield. Nah, dengan demikian, potensi sebetulnya semua kontrol di dalam US dollar. Jadi apapun yang terjadi tadi malam sampai nanti malam mungkin kita tinggal melihat data retail sales Amerika saja. Saya rasa euforia market masih tetap tinggi. Dan itu berarti weak dollar, sell dollar, buy everything. Dan itu masih berlaku potensinya sampai malam nanti.